Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan rasa syukur kita, yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang kita laksanakan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka bersemangatlah kita untuk terus beribadah kepada Allah, apalagi di bulan mulia ini, yang mana bulan Rajab juga adalah bulan detik-detik untuk menghadapi bulan Ramadan. Paling tidak 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Rajab adalah salah satu bulan yang juga menjadi persiapan kita untuk menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah dan kemampuan serta keistiqomahan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu. Hadirin rahimakumullah, kita juga saat ini berada di akhir tahun atau akhir tahun bulan Masehi, yang mana banyak sekali orang-orang yang merayakannya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan. Bahkan tahun baru dijadikan momen untuk bersenang-senang dengan sajian makanan, dengan acara yang meriah, aktivitas yang bersenang-senang. Namun di balik itu semua ada hal penting yang perlu kita hayati dan dipahami serta ditelusuri, yang mana pergantian waktu menandakan semakin dekatnya dengan sebuah akhir kehidupan, akhir kebahagiaan, akhir kesengsaraan, bahkan akhir dari dunia yang penuh dengan fata morgana ini. Maka sebagai muslim yang beriman, menyikapi tahun baru Masehi ini sebaiknya memperhatikan beberapa hal, yaitu terkait akidah atau keyakinan kita, dan muhasabah atau dengan kata lain introspeksi diri dari perbuatan kita. Yang pertama, akidah atau keyakinan. Perlu disadari bahwa tahun baru Masehi bukan acara besar kita sebagai umat muslim. Berdasarkan sumber dari Britannica Gregorian Calendar, History and Reform, dan Encyclopedia of Time, Calendars and Civilization, bahwa kalender Masehi dikenal juga sebagai Gregorian Calendar, yang merupakan revisi dari kalender Julian, yang merupakan buatan Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi. Revisi ini dilakukan oleh Paus Gregorius XIII pada tahun 1582. Penanggalan kalender ini didasarkan pada asumsi kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Meskipun sebenarnya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan atau bahkan mengetahui sistem kalender Masehi ini.
Nah, sedangkan di dalam Islam berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, kita memiliki kalender Hijriyah yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau menghitungnya berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana diriwayatkan, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Qad fa'lat al-hijrah fi ma bainal haqq wal batil, faj'al hijrah awal tarikh lil muslimin." Hijrah menjadi pembatas antara hak dan yang batil, maka tetapkanlah tahun hijrah sebagai permulaan penanggalan umat Islam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra. Dan di Nusantara, di Indonesia sendiri, sebelumnya masuk pengaruh kolonial. Ya, masyarakat Muslim menggunakan kalender Hijriyah pada saat itu. Jadi kita ini dulu belum menggunakan kalender Masehi. Bahkan sejarahnya Sultan Agung dari Mataram Islam menggabungkan kalender Saka, ya, kalender Saka ini kalender Jawa ya, dengan kalender Hijriyah agar lebih diterima oleh masyarakat Jawa. Pada saat itu mungkin masih ada yang menganut Hindu dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia sejak dahulu sangat menghormati sistem penanggalan Islam. Ya. Nah, namun dengan adanya pengaruh global melalui PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalender Gregorian tadi, kalender Masehi itu diresmikan sebagai sistem penanggalan internasional, dan Indonesia ikut di dalam salah satu negara PBB ini. Ya, maka Indonesia menggunakan kalender Masehi sampai saat ini. Ya, meski begitu, kita sebagai Muslim, ya, sebagai orang Islam tetap harus mengutamakan identitas Islam kita, termasuk dalam hal perayaan dan tradisi, yang mana kita tradisinya itu sudah mengenal bahwa agama Islam ini memiliki hari raya. Memang hari rayanya hanya ada 2, yang mana sabda Rasul SAW, "Inna likulli qaumin aidan wa hadza aiduna." Setiap kaum memiliki hari raya, dan ini atau Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari raya kita. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam riwayat yang lain, Rasul SAW pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah ketika di sana ada perayaan orang Majusi, yaitu Nairus dan Nihrojan. Ya. Beliau SAW bersabda, "Qadimtu alaikum walakum yawman tal'abuna fihima. Inna Allah azza wa jalla abdalakum bihima khairan minhuma yaumil fitri wa yaumun nahr." Saat mendatangi kalian, kata Rasulullah SAW, kalian memiliki 2 hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan 2 hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai. Ya. Jadi perayaan Nairuz dan Mihrajan pada saat itu di Madinah itu dirayakan penduduk Madinah, yang isinya hanya bermain-main, kemudian kemeriahan, pesta dan seterusnya. Bahkan ada mabuk-mabukan. Ya, sama sekali di dalamnya tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majusi, sumber asli dari perayaan itu. Ya. Namun mengingat 2 hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi SAW menggantinya, ya, melalui firman Allah tadi yang diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah yang pantas umat Muslim merayakannya. Ya. Ya, untuk itu turut bergembira dengan perayaan orang kafir, meskipun hanya bermain-main, ya, atau mungkin menghidupkan petasan, atau mungkin aktivitas hiburan lainnya di momen tahun baru Masehi, ya, walaupun tanpa mengikuti ritual keagamaan di dalamnya, maka termasuk perbuatan yang dilarang, karena termasuk turut menyukseskan dan memeriahkan acara mereka. Yang sudah dipaparkan tadi, kalender Masehi ini adalah dari Gregorian kalender yang dicetuskan oleh Julius Caesar
yang latar belakangnya adalah agama Nasrani. Bahkan di dalam hadis tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk merayakan yang bukan perayaan kita. Ya, oleh karena itu ya mari kita tidak merayakan tahun baru Masehi, karena itu adalah perayaan umat yang beragama lain. Kemudian selain itu juga terkait pergantian waktu ini, yang kedua kita tidak hanya secara akidah yang perlu kita lihat, yaitu adalah terkait muhasabah atau introspeksi diri kita, yang mana kita sebagai umat yang beriman diperintahkan oleh Allah tidak hanya berintrospeksi diri kita setiap tahun, tetapi setiap harinya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Senantiasa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengoreksi diri kita untuk menghadapi hari esok atau hari kiamat. Apabila kita sudah melaksanakan banyak amal ibadah, maka pertahankan keistiqomahan kita dalam kebaikan itu. Begitu pula jikalau kita merasa memiliki kesalahan, memiliki dosa, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun yang menerima taubat hamba-hambanya. Mudah-mudahan dalam menyikapi pergantian waktu ini kita semua bisa terhindar dari hal yang merusak keyakinan kita atau akidah kita, dan juga kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah sediakan ini dengan menjaga amal kita dan meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf, Allah mohon ampun. Mari kita dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.